Halo, perkenalkan nama saya Keisy Andini Putri Winanto dengan NIM 15022223018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa teori dari teori komunikasi. Saya akan membahas tentang Computer Mediated Communication Theory atau biasa dikenal dengan teori CMC. Teori CMC adalah proses komunikasi manusia dengan komputer dalam suatu jaringan internet. Asumsi dasar dari teori CMC adalah dengan kehadiran internet sebagai media baru yang kuat, fungsi utama dari adanya internet adalah untuk mengakses informasi lebih cepat serta merubah model komunikasi dari satu untuk banyak menjadi banyak untuk satu dan banyak untuk banyak dan memusatkan pada prasarana komputer. Nah, bentuk-bentuk CMC yang saya sendiri juga gunakan diantaranya adalah email, Line, WhatsApp, YouTube, dan juga Instagram. Konsep dari teori CMC yaitu yang pertama adalah presence, kondisi psikologis di mana objek virtual yang dibentuk oleh komputer diperlukan sebagai objek nyata. Lalu ada social presence, aktor sosial mendapatkan pengalaman sesuai isyarat atau lambang-lambang sosial yang terdapat dalam berbagai media komunikasi. Yang ketiga ada online, yang dibagi menjadi asinkronus dan juga sinkronus. Sinkronus terjadi saat aktivitas dilakukan secara real time, sementara asinkronus terjadi saat aktivitas tersebut delay. Lalu anonim atau tanpa nama. Lalu ada interaktif atau adanya feedback saat melakukan interaksi. Kehadiran sosial yaitu waktu yang sama dalam dunia nyata atau online. Banyak pengguna, customisasi yaitu didasarkan pada kebutuhan atau keinginan tertentu. Dan yang terakhir yaitu homogen, kesamaan karakter sesama pengguna. Saya akan bahas teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif adalah teori yang dikemukakan oleh Leon Festinger. Disonansi sendiri memiliki arti ketidaknyamanan, sementara kognitif adalah sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir. Jadi dapat disimpulkan, disonansi kognitif adalah perasaan tidak nyaman yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran yang bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Ada juga asumsi dasar dalam teori disonansi kognitif yaitu konsistensi pada keyakinan sikap dan perilaku. Lalu disonansi tercipta dari inkonsistensi psikologis. Jadi jika tidak ada pertentangan, maka disonansi tidak akan terjadi. Yang ketiga, unpredictable atau tidak bisa diukur. Keempat, mendorong usaha untuk mendapatkan konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi. Lalu ada model proses disonansi kognitif, yaitu terjadinya ketidaksesuaian sehingga terciptalah disonansi. Lalu karena adanya disonansi, muncul perubahan perilaku untuk mereduksi disonansi yang terjadi. Selanjutnya ada tingkatan disonansi. Yang pertama, tingkatan kepentingan. Semakin tidak pentingnya suatu hal, maka semakin sedikit disonansi yang terjadi. Yang kedua, rasio disonan. Kognisi disonan lebih besar daripada kognisi konsonan. Yang ketiga, rasionalitas. Semakin kita menghibur diri, maka disonansi akan semakin berkurang. Nah, disonansi kognitif sendiri banyak sekali contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, situasi tersebut akan menimbulkan rasa disonansi kognitif karena kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang terakhir, ada cara mengurangi disonansi kognitif. Mengurangi keyakinan tentang hal yang tidak membuat kita nyaman. Yang kedua, menambah keyakinan yang konsonan, yaitu sesuatu yang membuat kita nyaman. Terakhir, menghapuskan disonansi dengan cara tertentu atau dengan cara kita sendiri agar kita kembali merasakan nyaman dan tidak mengalami disonansi tersebut. Nah, lalu teori selanjutnya yang akan saya bahas adalah teori interactional view. Teori interactional view dikemukakan oleh Paul Watzlawick yang menjadikan keluarga sebagai bahan observasi. Tingkah laku dari tiap orang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain dari sistem keluarga tersebut. Contohnya, seperti kita berasal dari keluarga yang demokratis, maka saat kita berada di lingkungan yang berbeda, kita juga akan menerapkan sistem demokratif. Asumsi dari teori ini adalah kita tidak dapat tidak berkomunikasi atau we cannot not communicate. Yang kedua, komunikasi merupakan konten dan hubungan. Lalu, sifat komunikasi terdiri dari simetris dan komplementer. Simetris yaitu interaksi berdasarkan kekuatan yang setara, sementara komplementer adalah interaksi berdasarkan perbedaan kekuatan yang diterima. Lalu, metakomunikasi adalah aspek relasional pada interaksi yang menggambarkan antara komunikator dan komunikan saat berkomunikasi. Metakomunikasi dapat berupa verbal maupun nonverbal. Contohnya seperti kita tetap tersenyum walaupun sedang marah. Jenis komunikasi dibagi menjadi 3. Pertama, one-up communication, yaitu percakapan untuk mendapatkan kontrol dari lawan bicara atau dominan. Sedangkan one-down communication adalah percakapan untuk mengejar kontrol lawan bicara atau submisif. Yang terakhir yaitu one-across communication, percakapan untuk menetralisasi apabila satu pihak yang melakukannya. Maka interaksi disebut sebagai transitory. Bagian penting dari suatu hubungan komunikasi adalah
bagaimana kedua pihak menginterpretasikan rangkaian komunikasi. Proses memulai perubahan dengan melangkah keluar dari sebuah situasi dan menginterpretasikan ulang apa arti dari situasi tersebut yang disebut dengan reframing. Selanjutnya, saya akan membahas teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial dikemukakan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Dalam teori ini menggambarkan suatu perkembangan dalam hubungan. Kedekatan akan berkembang jika melanjutkan secara bertahap dan teratur. Asumsi dari teori penetrasi sosial adalah yang pertama, komunikasi mulai pada tingkat yang dangkal, lalu hubungan sistematis dan prediktibilitas, lalu yang ketiga, pengembangan relasional, masuk depenetrasi yang mengakibatkan pembubaran. Yang terakhir dan menjadi inti dari pengembangan hubungan yaitu pengungkapan diri. Self-disclosure adalah pengungkapan diri secara sukarela kepada orang lain. Jadi, kita menceritakan tentang hal-hal pribadi kita kepada orang lain. Penetrasi sendiri terdapat dua elemen yaitu luas dan mendalam. Dibagi menjadi tiga, yang pertama luas topik, yaitu jumlah berbagai topik yang dibahas. Luas waktu, yaitu jumlah waktu yang berkualitas. Yang terakhir kedalaman, yaitu tingkat keintiman. Ini juga menganalogikan seperti hubungan analogi bawang, yaitu kepribadian manusia sangat kompleks, layaknya sebuah bawang yang terbangun secara berlapis-lapis. Tahapan penetrasi sosial dibagi menjadi 4. Pertama, tahap orientasi, yaitu potongan diri kita yang terungkap kepada orang lain. Contohnya seperti saat pertama kali kita berkenalan dengan orang lain dan memulai interaksi. Yang kedua, ada tahap pertukaran afektif informatif, di mana satu sama lain saling eksplor dan saling mencari tahu satu sama lain. Lalu yang ketiga, ada tahap pertukaran afektif, di mana komunikasi berjalan secara spontan dan interaksi terjadi dengan santai dan bebas. Yang terakhir, ada pertukaran stabil, di mana hubungan kokoh dan kita sudah saling terbuka satu sama lain dengan menghasilkan spontanitas yang tinggi. Contoh dari teori penetrasi sosial di kehidupan sehari-hari adalah seperti saat kita sedang melakukan PDKT atau pendekatan dengan seseorang. Hubungan kita pasti akan mengalami pengembangan dari yang awalnya berkomunikasi hanya seperlunya, tapi saat melakukan PDKT atau pendekatan kita akan jauh lebih intens daripada biasanya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori-teori komunikasi. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.